Indonesia terkenal dengan teknik membatik dan barisan itu memang sudah terkenal di seluruh dunia. Tetapi sebenarnya ada satu kemiripan dengan negara Ceko karena sama seperti kalian bangga dengan batik, kami bangga dengan teknik yang namanya modrocis. Dan hari ini saya akan mengajak kalian langsung ke salah satu dari dua pabrik yang ada di Ceko yang masih memproduksi kain-kain modrocis sampai saat ini dengan teknik yang tradisional. Saat ini di Ceko ada hanya dua pabrik kecil atau bisa dibilang usaha keluarga yang masih menggunakan teknik modrocis ini. Yang satu ada di desa Stražnice dan satu yang kita kunjungi di desa Olešnice. Dua-duanya terletak di region Moravia. Di Olešnice, usaha ini dimiliki oleh keluarga Danzinger. Keluarga ini membuat kain modrocis sejak tahun 1816 dan itu artinya pabrik kecil ini adalah pabrik tertua yang masih beroperasi sampai saat ini. Pabriknya tidak besar, itu hanya sebuah rumah dengan 2 ruangan kerja dan 1 ruangan sebagai toko kecil. Namun, walaupun usahanya kecil, keluarga Danzinger cukup terkenal, apalagi karena teknik modrocis sudah masuk daftar kekayaan budaya UNESCO, sama seperti batik. Dan bagi Republik Ceko sangat penting kalau warisan ini tetap dipertahankan. Modrocis dalam bahasa Indonesia artinya cetak biru. Berarti, beda dari batik, kain ini selalu diwarnai hanya dengan warna biru saja. Motifnya dicetak secara manual menggunakan alat cap yang dibuat dari kayu tebal dan logam. Dulu, setiap wilayah atau desa memiliki motif masing-masing. Jadi penduduk bisa tahu orang yang pakai kain modrocis datang dari wilayah mana. Motif-motif dari region Moravia halus dan tidak terlalu menonjol. Biasanya terdiri dari ornamen-ornamen yang sangat kecil dan terinspirasi oleh alam. Alat cap diturunkan dari generasi ke generasi, namun kadang-kadang keluarga mendesain motif baru juga. Bahan yang dipakai untuk cetak namanya pap. Campuran ini dibuat dari kaolin, gom Arab, dan beberapa bahan rahasia. Campuran ini diterapkan dalam lapisan tipis ke permukaan meja kerja, lalu dipindahkan ke alat cap dan langsung dicetak di kain yang diregangkan di meja sebelah. Dulu orang Ceko biasanya menjahit pakaian dari kain linen yang dibuat dari tanaman flax atau rame. Namun pada zaman ini dipakai kain katun saja. Ketika cetakan ini sudah kering, kainnya bisa diwarnai. Untuk bisa mendapatkan warna biru yang pas, orang Ceko menggunakan pewarna indigo yang terlihat seperti ini. Batunya dihancurkan sampai dijadikan bubuk halus yang dicampur dengan air dingin. Makin banyak bubuknya, makin biru hasilnya. Kain digantung seperti ini dan dibiarkan dalam sumur khusus dan walaupun itu terlihat mudah, katanya mewarnai kain dengan benar jauh lebih susah daripada memakai alat cap. Kain modrocis adalah salah satu kain yang dipakai untuk pakaian adat, tetapi selain itu pada zaman ini juga bisa mendapatkan banyak produk lain. Misalnya dasi, baju, taplak meja, bantalan jamur, dan lain-lain. Motif ini bahkan pernah menjadi simbol Republik Ceko yang dipakai oleh timnas Ceko pada pembukaan Olimpiade musim panas 2020 di Tokyo. Selain menunjukkan tradisi Ceko, kami dengan cara ini juga menunjukkan bahwa kami menghargai negara Jepang karena teknik modrocis ini katanya pernah datang ke Ceko dari negeri matahari terbit ini. Untuk kesempatan itu, pabrik keluarga Danzinger bekerja sama dengan desainer terkenal dan mereka mendesain motif, artinya juga alat cap baru, yang terdiri dari bunga kecil dan bentuk badan pesenam dengan tangan menyebar. Kalau kalian tertarik dengan produk ini atau kalian lagi di Ceko dan mencari ide untuk oleh-oleh, coba cek website keluarga Danzinger yang penuh dengan produk-produk bermotif modrocis. Oh ya, dan selain modrocis yang biru putih, ada juga motif yang putih biru yang kalian sering bisa lihat di cangkir atau alat makan di Ceko. Teknik itu namanya cibulak dan itu mungkin topik yang kita bisa membahas lain kali. Oke guys, jadi terima kasih kalian sudah menonton video ini. Salam dari Ceko dan sampai ketemu lain kali. Dadah!